Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah tidak akan diperintahkan oleh Allah ke dunia ini kecuali membawa seruan yang seruan itu ada kaitannya dengan dinul haq. Muhammad ibnu Abdillah tidak akan diturunkan ke bumi ini yang statusnya sebagai Rasul manakala tidak menyerukan tentang ketauhidan. Muhammad ibnu Abdillah tidak akan diturunkan Allah ke bumi, melainkan wajib menyerukan ruhaniyah manusia untuk tinggalkan cinta pada selain Allah menuju cinta pada Allah. Muhammad ibnu Abdillah tidak akan diperintahkan Allah diturunkan ke bumi ini kecuali hanya untuk menyerukan tauhid la ilaha illa ana. Dan juga itu berlaku pada rasul-rasul yang sebelum Muhammad. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menyampaikan hal itu di masa sekarang, tentunya mereka yang dipilih oleh Allah dan dikuatkan hatinya di tengah umat tatkala umat itu menolak. Berkenaan dengan keterangan tersebut, Allah menjelaskan tentang masalah hamba yang dikehendaki itu di dalam surat An-Nahl ayat 2. Yunazzilu ngedunake nurunake sapa Allah al malaikata ing malaikat, diturunkan malaikat itu oleh Allah dari langit ke bumi. Biruhi kelawan gowo wahyu. Ar-ruh itu bimakna wahyu. Wahyu itu firman Allah yang terjaga. Artinya biruh ini firman yang belum
direkayasa atau dipolitisir oleh tangan-tangan manusia. Birruhi kelawan gowo wahyu. Dadi murni. Bukan atas dasar karangan manusia. Ndak. Dadi wahyu iki sifate hidup. Yaiku firman Allah langsung yang belum dicampuri oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kita tahu mengapa ketika Taurat itu diturunkan padahal Zabur itu sempurna. Karena dikotori tangan manusia. Maksud per ayat ini diselewengkan. Akhirnya Taurat muncul. Lalu muncul Injil. Terakhir Al-Quran. Bukan perkarane wahyu Allah mulai Jabur Taurat Injil iku gak sempurna. Sehingga sifati Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu. Sudah sempurna. Oleh karena diganti oleh seseorang maksudnya akhirnya disempurnakan. Bukan perkara ini Zabur, Taurat, Injil gak sempurna. Banyak firman-firman Allah yang di dalam itu dialihfungsikan. Sekarang Al-Quran. Banyak di antara mereka itu mengalihkan mahal syahidnya apa? Maksud intinya itu dialihkan. Contoh ya. Satu saja wahyu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Mereka beranggapan tentang masalah apa yang terjadi di dalam sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu karena nama. Padahal bagaimana mungkin nama bisa mempunyai sifat? Gak ada ceritanya nama itu bisa punya sifat. Baik secara lisan maupun secara iman, banyak di antara mereka itu karena asma Allah. Akhirnya terjadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dari segi bacaan sudah benar. Cuman dari segi makna yang sebenarnya itu bukan asma, bukan nama. Mestinya yang memiliki nama. Makanya terkesan maksudnya itu
dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lah makna Ar-Rahman itu secara umum diartikan hal-hal yang berkenaan dengan duniawiyah. Tidak masuk di dalam jasmania. Mesti dimaknakan duniawiyah. Kasih sayang Allah terkait babakan apa yang dibutuhkan manusia di dunia, baik orang Islam maupun selain agama Islam, itu dikasih Allah. Sudah dikasih rezeki sendiri-sendiri. Bahkan tingkatannya makhluk hayawan, tumbuh-tumbuhan, sudah dikasih Allah Ar-Rahman. Padahal makna yang sesungguhnya adalah apa yang berkenaan dengan jasmaniahmu apapun. Kata Rasul, man aradad dunya fa'alaihi biilmin. Kalau urusan Ar-Rahman, kui mencari kebutuhan jasmaniahmu itu, ya harus dengan ilmu. Sedangkan Ar-Rahim itu khusus diberikan kepada wong mukmin besok di akhirat. Lah. Padahal kalau kita tarik dari makna Ar-Rahim yang sesungguhnya kacamata hakikat, di dunia sudah kau dapatkan. Bentuknya apa? Ar-Rahim. Ya kebutuhan rohaniamu. Kebutuhan rohaniamu. Apa kebutuhan rohaniahmu itu? Ilmu, amal, dan istiqomah. Ini kebutuhan rohaniah. Ilmu adalah wawasan sistem untuk mengesahkan pada Allah. Ini pekerjaan rohaniah. Amal adalah praktek untuk mengesahkan istiqomah terus-menerus. Yang ini disebut takwa. Allah telah menurunkan malaikatnya dengan membawa wahyu. Yang wahyu tersebut min amrihi, saking atas dasar perintai Allah. Kat gawon wahyu iki sampai no terhadap seseorang. Alaman ing atase wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah ing man min nyatane man min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah. Wahyu iku akan diberikan terhadap hamba yang dikehendaki oleh Allah di antara beberapa hamba yang tidak dipilih. Siapa dan apa? Cirinya bagaimana? Otomatis man yang dimaksud di sini adalah kekasih Allah. Kekasih Allah. Lah man ini wajib an anziru ing supaya gelem nyampeake
nyerokake menyerukan sapa-sapa man sing dikarepke mau annahu ing sak temene wahyu utawa ruh rupane la ilaha illa ana. Ora ana pangeran sing wajib den sembah pujalan puji illa ana kejaba ingsun. Fattakun mongko padha takwa sira kabeh ing aku. Ngono iku. Jadi siman ini akan menyerukan maksud daripada wahyu yang berupa tidak ada Tuhan kecuali aku. Oleh sebab itu fattakun. Do takwa do wedya sira kabeh ing aku. Pertanyaane man siapa yang digendaki ini? Siapapun itu dan apapun bahasanya, suku, bangsanya apapun. Dengan cara bagaimana dia menyampaikan, apakah dengan lugat Arab, lugat selain Arab, sah-sah saja. Yang intinya seruan itu adalah kalau dimaknani la ilaha illa ana, meninggalkan seluruh iman-iman di dalam hati kita selain daripada ana itu tersebut. Artinya apa? Wajib man iki mendidik, membahas tentang bagaimana cara ruhaniyah itu bisa wusul ing ngersane Allah. Itu yang dimaksud man yang dikehendaki. Lah wahyu biruhi, membawa wahyu disebut wahyu ini. Di sini ulama ahli tasawuf ada yang berpendapat biruhi iki berupa wahyu, sing wahyu itu belum terjempok terhadap makhluk apapun kecuali malaikat itu, belum tersentuh oleh makhluk apapun, apakah jin, apakah iblis, apakah manusia, belum. Itu dimaknani wahyu terjaga, belum tersentuh, belum diketahui oleh siapapun. Berarti belum terkotori. Biruhi yang kedua diartikan adalah ilmu untuk bagaimana ruhmu yang asalnya kotor menjadi bersih, fitrah. Otomatis ilmu yang mengajak ruh tinggalkan selain Allah, selain ana, untuk menuju ana. Ini kalau kita mengaji ayat ini
di taraf syariat, nggak mungkin dijabarkan seperti itu. Ana ya wis Allah wis ngono tok wis diterusno. Gak diungkap rahasia ana itu prosesnya dari mana. Kan sudah sering saya katakan, sebelum anak kita dikenalkan la ilaha illallah, nama dulu. Sesudah nama kita dikenalkan la ilaha illahua, agak dekat didik sedikit, Allah itu malah kita enggak kenal apa-apa. Pasti tertipu. Enggak pernah tahu siapa yang namanya Allah. Dimanapun kita enggak akan pernah bisa tahu. Meningkat la ilaha illahua, kita mengatakan bahasa huwa itu sudah ada angan-angan subjeknya. Dia, loh, berarti sudah agak sedikit Anda itu condong pada yang memiliki nama Allah. Tapi jauh. Dia. Umpama saya bicara, aku sama dia itu sebetulnya masih saudara. Bahasa aku katakan dia. Itu dalam iman itu sudah 10% atau mendekati muraqabah. Tapi jauh masih. Akhirnya muncul dzikir khafi atau dzikir sirri. Kalau dilafatkan Allah, Allah. Jadi tingkatan huwa dengan Allah itu lebih apa? Lebih tinggi huwa. Kita mengatakan dia itu sudah ada kecondongan. Makanya di thariqah mengapa disuruh untuk berzikir huwa, la ilaha illa huwa. Di situ kita Allah. Allah. Ini prosesnya. Selanjutnya kita akan berbicara tauhid hakikat, yaitu zikir hakiki la ilaha illa anta. Anta kamu berarti sudah dekat. Lebih dekat ini daripada huwa. Lebih tinggi tingkatannya anta daripada huwa. Karena anta sudah di depan. Inilah yang Rasulullah katakan, imanmu sudah ihsan. Anta budallaha ing yento nyembah siro Allaha ing Gusti Allah. Ka'annaka taro, seakan-akan kau iku bisa melihat Allah. Anta. Ini dekat tapi belum ketemu, masih ada jarak. Mengapa saya sering katakan zikir ini muncul sirul asror, ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah merasakan, meyakini kalau seluruh hidup yang ada baik di dalam dan di luar dirimu itu adalah Allah sebagai sang yang berperan. Hati sudah ada iman.
condong terhadapnya, cuman aja kita belum ketemu. Makanya mengapa Rasulullah mengatakan seakan-akan kau bisa melihat Allah. Ketika kau makan seakan-akan kau bisa melihat Allah. Ketika kau minum, ketika kau sholat, ketika kau mengaji, ketika kau apapun, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Bila mana tidak, maka seakan-akan dalam dirimu itu ada muncul rasa iman, selalu dipantau Allah, dilihat Allah. Ini belum ahad. Kita masih di Su'aul Basiroh. Berhubung ini kau asah terus zikir tersebut, maka akan sampailah pada waktu yang telah dijanjikan Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Wa man kana yarju liqa Allah, barang siapa di dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah disebabkan karena kerinduan dalam hatimu. Sebab kalau kau sudah berjalan sirul asrar di Su'aul Basiroh, rasa itu mesti Anda rindu. Rindu bertemu anta yang nantinya jadi anak. Rindu banget. Sehingga manakala terus kau pupuk, terus kau asah zikir rasamu, zikir sadar diri bahwasanya semuanya itu yang berperan adalah hidup itu Allah, maka rindumu itu nanti akan terjawab dengan bentuk pertemuan. Barang siapa yang di dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at. Allah pasti menentukan waktu yang telah dijanjikan untuk bertemu. Kapannya itu hak Allah. Apakah bisa ditandai kapan-kapannya? Bisa. Bisa ada tandanya. Dan tanda ini apakah sudah ada di dalam hatimu? Ketika Anda mengasah Su'aul Basiroh atau rasa itu, bentuk Anda itu dilanda kasmaran, dilanda kerinduan. Tombone rindu ketemu. Obatnya rindu kerinduan adalah pertemuan. Aku berjanji dengan waktu yang sudah kutentukan, kata Allah, untuk bertemu terhadap hambaku yang dalam hatinya ada keinginan bertemu aku. Sak jagat iki Pak, Bu, yang tidak mau bertemu Allah itu jumlahnya 99,9% dari prosentasi hitungan jumlah manusia. Artinya 1% aja yang ingin dalam hatinya bertemu Allah karena ada kerinduan.
alimo kaya apa jenengan tentang ilmu zahiriyah. Entah yang ada kaitannya di muhadharah atau di mukasyafah. Satya kaya apa ilmu karomahmu, hatimu secuil pun tidak ada ingin ketemu Allah. Gak ingin. Sebab Anda telah diberikan satu doktrin sistem ilmu tentang pertemuan itu nanti setelah kematian. Hanya dengan kematian secara fisiklah ruhaniyah itu akan mengadakan pertemuan pada Allah. Buktinya wa inna ilaihi raji'un.